setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selamat pagi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan di mana kasih setia Allah yang menghantar kehidupan kita hingga pagi ini. Ada baiknya sebelum memulai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, terlebih dahulu kita disapa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kasih-Mu tidak berkesudahan, itu kami rasakan sepanjang hidup yang Allah berikan. Ya Bapa di surga, sebelum kami melaksanakan tugas satu hari ini, biarlah firman Allah memberangkatkan atau yang mendasari kehidupan kami, sehingga kami selalu berbuat seturut dengan firman-Mu. Materaikan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar kami mengerti apa yang Kau minta. Dalam Kristus dengarlah doa kami. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini di channel HKBP Setia Negara, Jumat 2 Mei 2025, yang tertulis dalam Mazmur 111 ayat 4. Beginilah bunyinya, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mendengar atau mengucapkan kata ajaib, apakah pikiran kita hanya tertuju kepada Allah saja? Setujukah semua pendengar renungan ini bahwa hanya Allah sajalah yang mampu membuat atau melakukan yang ajaib? Sesuatu dianggap ajaib jika melampaui ekspektasi manusia biasa tentang apa yang terjadi di dunia ini. Yesus juga dikatakan penasehat ajaib, menunjukkan hikmat yang melampaui kemampuan manusia. Menyoroti peran Yesus dalam membimbing para pengikutnya melalui kompleksitas kehidupan dengan ilahi. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Nas renungan ini mengingatkan kita kembali karya dan perbuatannya, keajaiban-keajaiban dari mula pertama diciptakan dunia dan segala isinya. Jalan Tuhan yang begitu kudus, perbuatan Allah begitu besar. Dalam Mazmur pasal 77 ayat 15 dikatakan, Engkaulah Allahku yang melakukan keajaiban, Engkau telah mengatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa, sama seperti yang dialami bangsa Israel, melewati padang gurun,
keajaiban demi keajaiban terjadi. Allah menyediakan segala sesuatu apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka. Ada banyak hal yang terjadi dan itu hanya boleh dilakukan Allah saja. Demikianlah dalam hidup jemaah sekarang ini banyak perbuatan ajaib. Allah menghantar hidup kita hingga sekarang menyediakan apa yang perlu, yang kita butuhkan sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman adalah suatu berkat keajaiban dari Allah. Manusia hidup dan dimampukan mengikuti perkembangan zaman yang begitu canggih. Itu tidak dari diri manusia sendiri. Manusia bisa memilikinya intelijensi yang tinggi. Itu adalah berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan kelak kehidupan akhir orang-orang percaya bukan di dunia ini. Karena begitu besar kasihnya membawa manusia pada akhir hidupnya nanti. Bukan di dunia ini tapi kepada hidup kekal. Suatu keajaiban Yesus mau sama seperti manusia. Bersekutu bersama manusia pendosa. Datang sebagai rupa seorang hamba. Memberi tauladan, kasih. Semuanya adalah keajaiban. Dan semuanya adalah hanya Allah saja yang boleh lakukan. Karena itu dalam kehidupan kita ini kita selalu dinasihati, diingatkan sebagai umat melalui segala perbuatan, perkataan ajaib. Agar juga selalu kehidupan orang pengikut dia meneladani hidup Yesus. Karena itu selalu hidup dalam kasih dan saling memaafkan. Bila kita menerima dan mengetahui bagaimana besarnya perbuatan Allah, marilah kita selalu mengasihi Allah dengan seturut kehendak Allah, mengasihi juga sesama manusia. Syukur kita akan kebaikannya, hendaklah nama Allah dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bagaimanapun tingginya pengetahuan, kemampuan setiap manusia. Itu bukan dari diri manusia itu sendiri, tetapi Allah yang menganugerahkan. Bila kami merenungkan, memang kehidupan kami adalah penuh keajaiban yang diberikan Tuhan. Menciptakan diri kami begitu sempurna, memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan, keperluan, mampu mengikuti canggih zaman ini. Tolong kami Tuhan, supaya jangan terlena, tetapi kami menyadari bahwa semua semata-mata karena kasih anugerah Allah. Untuk itu ya Allah, biarlah senantiasa kami memberi hati, jiwa, pikiran, bersekutu, berdoa, mendengarkan, agar iman kami selalu dikuatkan. Jangan terlena dengan dunia dan segala isinya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu, mulai anak-anak, anak sekolahan, orang tua, naposo remaja, atas pemeliharaan Allah, mengenal betapa besar anugerah dan kasih-Mu. Engkau menghibur orang-orang berduka, menyembuhkan orang sakit dan menopang orang yang lemah. Terima kasih Tuhan atas semua berkat dan nafas kehidupan anak-anak dalam sekolahan. Tuhan jagai, beri hikmat dan kebijaksanaan. Anak yang takut akan Tuhan, bersama Allah mereka bisa meraih masa depan mereka. Ampunkan segala dosa-dosa kami dan layakkan kami menjadi anak-Mu. Sempurnakan doa kami Allah, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Percayakan hidupmu selalu hanya pada Tuhan saja.
Allah selalu memberkati kita semua. Salam. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah.